Hai semuanya. Liburan kuarter 3 kali ini, kami mau camping lagi di daerah Subang. Kalau dari tempat kami, di Depok, ke Subang hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam berkendara dengan mobil. Tapi kalau dari Jakarta bisa jadi kurang dari 3 jam. Kami sengaja berangkat masih subuh supaya bisa puas menikmati camping ground hari ini, dan juga karena cuaca cukup cerah, kami jadi bisa lihat sunrise yang indah di jalan tol ini. Seperti kebanyakan area camping ground di Subang yang dekat dengan aliran sungai, lokasi camping kami hari ini juga tepat di samping sungai dan tidak jauh dari lokasi ada air terjun. Nama camping ground-nya Legok Gintung. Seperti biasa, kami senang membagikan video tentang kondisi jalan ke Legok Gintung supaya rekan-rekan campers ada bayangan ketika akan menuju ke lokasi ini. Secara keseluruhan, kondisi jalannya cukup baik untuk dilalui segala jenis kendaraan. Lokasinya cukup mudah dicari dengan Google Map. Yuk, kita cek aspal dulu.
Sebentar lagi kita akan sampai di tempat parkir mobil camping ground Legok Gintung. Kalau lihat lahan parkirnya sih tidak terlalu besar, tapi sepertinya bisa muat hingga 10 mobil atau lebih. Nah, ini dia tempat parkirnya. Di bagian akhir video ini, kami akan taruh video yang lebih jelas terkait lokasi parkirnya. Sebelum kami parkir kendaraan di sini, kami mau drop dulu barang-barang camping kami di pintu masuk Legok Gintung. Lokasinya kira-kira kalau kita jalan kaki itu hanya sekitar 5 menit atau kurang. Jadi kalau naik mobil ya nggak sampai 1 menit sih. Karena dari belokan itu yang di ujung itu udah langsung pintu masuknya Legok Gintung. Nah, ini dia posisi pintu masuk Legok Gintung. Oh ya, harga camping di sini ini terbilang masih cukup murah. Harga campingnya hanya sekitar 15.000 aja per orangnya, tapi belum termasuk sewa listrik. Untuk sewa listriknya sendiri harganya sekitar 10.000 aja per tenda. Kalau untuk parkir mobil itu sekitar 10.000 per kendaraan. Harganya bisa sewaktu-waktu berubah ya. Rekan-rekan camper sebaiknya cek lagi ke pihak pengelola sebelum datang ke sini. Kita mesti menuruni tangga-tangga ini untuk menuju ke lokasi camping ground-nya, karena lokasinya ada di bawah sana. Lokasinya memang tersembunyi, nggak terlalu kelihatan dari jalan raya, dan memang masih sangat alami. Awalnya kami sempat bingung gimana mau turunin barang yang cukup banyak ke bawah. Tapi ternyata pihak Legok Gintung menyediakan porter yang bisa bantu kita angkat barang yang kita bawa. Kalau kita sendiri nggak bisa bawa barang kita. Nggak ada biaya tertentu sih yang ditetapkan untuk porter, tapi kita dapat memberikan tips yang masuk akal untuk mereka. Dan kalau boleh jujur, kami cukup puas dengan bagaimana para porter ini begitu kuatnya, begitu rajinnya, mereka bawa barang kami, bantu kami, sampai tiba di camping ground. Waktu itu yang bantu kami untuk bawa barang adalah Kang Yusuf dan juga Kang Rali. Selain itu mereka juga cukup ramah dan mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan mereka untuk bantu tamu yang mau nginep di tempat ini. Nah, kami menuju ke bawah dan karena kami bawa tenda kami sendiri, lokasi untuk tamu yang bawa tenda sendiri itu hanya bisa di area tertentu aja. Jadi nggak bisa kita pasang tendanya di deck. Jadi kita pasang tendanya itu masih dekat sungai, tapi masih lebih di bawah dan tidak jauh dari jembatan. Nah, ini Kang Rali bantu kami bawa barang. Barang kami cukup banyak. Di sini posisi atau spot yang kami pakai, spot yang kedua. Kalau untuk spot yang pertama itu masih ada tamu sehingga kami belum bisa pasang tenda. Jadi kami pasang tenda di spot yang kedua dulu. Tuh lihat ya, barang kami banyak. Ini tuh dibantuin sama si porter untuk bawa sampai ke bawah. Tempatnya sih lumayan asik ya. Kalau cuaca cerah seperti ini, air sungainya cukup bersih dan cukup aman untuk kita nenda di samping sungai yang bagian bawah. Tapi kalau sedang cuaca hujan, apalagi hujannya cukup deras, sebaiknya kita pilih area camping yang agak di atas. Nanti kami akan coba explore bagian camping ground yang agak ke atas. Nah, sekarang keluarganya Om Jason sama keluarganya Om Sugeng lagi siap-siap nih untuk pasang tenda. Uniknya di camping ground di sini itu disediakan semacam bambu yang bisa digunakan untuk kita pasang flyseat. Jadi kalau misalnya sekiranya kita bawa flyseat tapi tidak bawa tiang, kita bisa memanfaatkan batang bambu yang sudah dipasang di area camping ground. Dan
Ini semua memang fasilitas yang mereka sediakan. Di area kami camping juga, yang di tempat camping ground yang dekat jembatan, itu juga ada tiang bambu yang sama yang mereka juga siapkan. Sekarang kita coba explore lokasi camping ground ini lebih jauh yuk. Kita akan coba ke camping ground yang lokasinya itu 1 tingkat di atas lokasi tenda kami. Di area ini terdapat toilet dan juga area camping ground yang cukup luas yang bisa digunakan untuk area berkumpul apabila kita membawa mungkin banyak anggota keluarga atau berkumpul dengan banyak teman. Pihak pengelola juga menyiapkan gazebo dan tempat untuk membuat api unggun. Dan selain itu, area ini sudah benar-benar ditata rapi dan juga bersih ya oleh pengelola. Dan malam ini sepertinya area ini akan digunakan oleh salah satu institusi untuk acara camping mereka. Suhu udara paling dingin di sini hanya sekitar 19 derajat Celcius aja. Sekarang kita coba lihat area toiletnya. Di sini hanya ada 2 toilet. Walaupun sederhana, tapi cukup bersih. Rencananya pihak pengelola akan menambah lagi area toiletnya. Mudah-mudahan cepat jadi ya. Nah, ini area toiletnya ya. Ya cukup bersih lah ya. Nah, sekarang kita akan coba balik lagi ke area camping ground tadi. Tapi kali ini kita akan coba naik ke 1 level lagi di atas, yang lokasinya itu berdekatan dengan warung. Jadi di ujung ini adalah warung yang menjual snack dan juga mie instan atau air minum. Nah, ini posisi yang paling atas adalah mushola. Jadi untuk air bersihnya di sini sih diambil dari sungai ya. Jadi kadang-kadang tergantung situasi sungainya. Kalau sungainya lagi keruh, airnya akan keruh. Nah, ini posisi yang di bawah toilet tadi. Di sini ada gazebo juga yang bisa digunakan oleh pengunjung. Dan area jalan setapak ini itu menuju ke area curug. Di bawah itu adalah area camping ground yang disewakan. Jadi dek-deknya itu terdapat tenda-tenda yang disewakan. Nah, ini area yang ke area Curug Pangadegan. Kita bisa lewat area yang sudah ditata juga oleh pihak pengelola. Untuk jalannya sendiri sih cukup aman. Tapi karena di sini tuh masih benar-benar alami, masih dikelilingi oleh hutan-hutan. Jadi kayaknya kalau mau ke arah curug, kalau kita jalannya sendirian ya agak riskan juga ya, bukan riskan dengan orang yang kita temui, tapi kita nggak pernah tahu apakah di sini ada mungkin binatang yang bisa jadi berbahaya buat kita kalau kita sendirian ya, nggak ada yang bantu kita. Karena di sini pasti mungkin masih ada binatang-binatang liar yang
kita perlu hati-hati juga. Nah, ini jalan setapak ini kalau kita susuri itu akan menuju ke area air terjun. Airnya lagi cukup bagus karena cuacanya lagi nggak hujan. Akhirnya, tamu yang sewa di Blok Muara 1 sudah check out. Jadi, kami sekarang bisa siap-siap untuk pasang tenda di sini. Tapi sebelum tendanya dibongkar, kita coba lihat dalam tendanya dulu ya. Ini tuh tenda yang disewakan oleh pihak pengelola kepada tamu yang mungkin tidak membawa tenda sendiri. Lumayan sih, tapi di area ini tuh bawahnya batu. Jadi mesti dipastikan tenda kita di alas footprint dulu sebelum kita pasang supaya tidak robek. Dan perlu matras yang agak tebal ya. Paling tidak mungkin sekitar 10 cm ketebalannya supaya tidur kita bisa nyaman. Nah, nanti setelah kita selesai pasang tenda di sini, kita akan lihat area camping ground yang ada di belakang Blok Muara 2. Tempat keluarga Om Jason dan Om Sugeng pasang tendanya. Kebetulan di sini kita ada flyseat kecil sih. Flyseatnya ini milik dari si pengelola. Nah, pengelolanya tuh di sini cukup baik. Kita tuh diizinkan untuk menggunakan flyseat yang sudah terpasang itu. Sehingga kami memilih untuk tidak memasang flyseat kami sendiri. Tenda kami akhirnya terpasang juga. Sekarang kita akan coba lihat ke area camping ground yang ada di belakang Blok Muara 2. Kita akan melalui anak tangga tapi nggak banyak. Dan spotnya memang nggak terlalu luas. Dan kontur tanahnya tuh mirip dengan yang ada di Muara 1. Jadi semuanya alas dengan batu ya. Jadi pastinya memang perlu matras yang cukup tebal kalau kita juga mau pasang tenda di area sini. Cuman semua penataannya tuh rapi. Jadi lumayan bersih lah tempatnya. Yang pasti kalau kita bawa anak-anak juga kita perlu perhatikan mereka karena di belakang tenda kuning itu tuh ada aliran sungai juga yang nyambung ke
aliran sungai yang melewati Muara 2 dan Muara 1. Dan di depan sini ada semacam kolam ikan ya. Nah, kalau ini naik satu undakan lagi dari tempat yang tadi kita lihat. Sepertinya tenda-tenda yang ada di sini memang tenda-tenda yang disediakan oleh si pengelola karena akan ada acara khusus malam ini. Area di sekitar sini tuh cukup luas karena banyak tenda yang bisa terpasang. Dan masih ada di area yang paling belakang di sana yang melewati jembatan ini tuh lahan campingnya tuh masih kosong. Dan view-nya sama deket dengan sungai, hanya memang kalau kita bawa tenda sendiri atau barang sendiri agak effort ya, mesti bawa ke lokasi. Sore ini cuaca ternyata kurang bersahabat. Curah hujan dan petir lumayan banyak sehingga membuat air di sungai samping lokasi blok Muara 2 sempat meluap dan menggenangi tenda Om Sugeng dan Tante Amel. Tidak ada pilihan lain selain evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tapi lagi-lagi pihak pengelola sangat baik. Kami diizinkan untuk pindah ke tenda pengelola yang dipasang di atas dek tanpa biaya ekstra. Walaupun hujan cukup deras, air sungai di dekat dek tidak meluap. Tanggung jawab dan keramahan pengelola di sini pokoknya juara lah. Nah, sekarang kita mau siap-siap balik karena kita sudah selesai camping di sini dan lagi kami akan dibantu oleh porter dari Legok Gintung, Kang Yusuf sama Kang Rali untuk bawa balik lagi barang kami ke area pintu masuk Legok Gintung yang ada di atas. Nah, di video ini kita bisa lihat bagaimana mereka dengan semangatnya, dengan rajinnya bawa barang itu tanpa mengeluh atau mungkin merasa bahwa mereka melakukan itu dengan terpaksa.